Tapi kalau di swasta banyak faktor-faktor parameter yang mungkin dari mulai ini satu program, kalau aku bilang kalau di administrasi itu back office-nya ya. Padahal yang kita hadapi di market ya, kita bangun udah ada 5.000 lebih unit rumah kecil, itu front office-nya itu yang parah, apalagi sekarang ya. Kalah maksudnya? Parah. Oh parah. KPR-nya enggak tolak ya Pak? Ya masalah bank, masalah tanah, masalah Pemda, masalah oknum, masalah ini, masalah itu, banyak faktor. Kalau ini kan terkait dengan hitungan bisnis, Back office, betul. back office antara pelaksana sama ini. Tapi pada kenyataan yang kita udah, ya lu tau lah, kita udah bangun angkatan laut, polisi, ABRI, TNI, stadion pun kita sempat bangun kan yang 2008-2010. Benowo itu kita, rumah sakit BDH yang di Citraling juga kita. Itu, waduh, kepala puyeng deh. Ya. Nah, apakah itu akan berjalan dengan smooth? Nanti ya kita lihat ya kalau memang ada cocok gitu. Tapi yang aku tangkap dari situ, saya terus terang agak lost dari penjelasan sana yang tadi awalnya pendanaan, tapi terus nanti orang itu setelah cicil 100 bulan ya. Kalau lihat ini 100 bulan, betul. Terus nanti punya dia. 100 bulan itu kan kira-kira kan berapa? 8 tahun. 8 tahun 4 bulan. 8 tahun, sekitar 8 tahun. Iya. Jadi maksudnya kita bangun, ini saya mengulangi ya. Iya, boleh. Koreksi kalau umpamanya salah. Oh. Jadi you dropping duit dari luar, dananya berasal dari luar, betul, untuk diinvestkan. Bukan dikasihkan. Bukan diinvest, masuk saham. Kalau ngomong kasarnya ini venture kapitalis ya. Betul. Jadi konsepnya venture capital. Iya. Nah, jadi masuk sekian X amount dengan kompensasi sekian X saham. Betul. Saham itu bisa berupa PT itu ataupun proyek yang akan dikerjakan. Berupa PT itu. Saham yang di PT itu. PT itu. Karena dalam satu proyek siapa namanya Max ya. Max. Oh. Jadi karena Max ini kayak si kakaknya Mantova, Maxisio Mantova. Pilih Mantova. Ya, Kokonya kan Maxisio Mantova. Oh iya. Max juga. Max juga. Iya, Max Win. Ini Max Win itu Maxisio. Oh, iya. Maksimal sama Max Win. Ini yang menang duluan. Nah, Iya. jadi waktu masuk yang terlibat dalam satu proyek itu tidak bisa satu PT. Banyak terkait juga di bisnis Carun pasti banyak itu anak perusahaan yang horizontal maupun vertikal pasti banyak terkait. Ya. Apalagi kalau internal untuk masalah penghematan pajak dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Bahkan saya sedikit cerita developer yang kita jalani ini yang kecil, relatif kecil di Sidoarjo cuma 100-an hektar lebih. Itu aja 3 PT, 4 PT. Kenapa? Karena ada aturan dulu. Yang aturan ini tiap ganti menteri, ganti bupati berubah juga. Kalau lu belum jual 50% dari lahanmu, lu nggak boleh beli tanah lagi. Duh, kalau ada kesempatan kenapa gua nggak boleh beli? Akhirnya itu mengakibatkan gua buka PT baru. Meskipun ini belum laku 50%, gua beli dulu, sebelah-sebelahnya gua beli. Tapi ya PT-nya jadi satu lokasi itu bisa 4 PT, 5 PT. Oke. Ya. Ya. Itu dampaknya apa? Ya ribet. Lu punya 4 PT satu lokasi. Belum lagi kena TA ini. Makanya kemarin kena TA. Nah, konsolidasi lagi, konsolidasi lagi, lebur. Iya. Disitulah. Tapi ternyata tax amnesty ini kelihatannya tidak terlalu banyak manfaat, lebih banyak
yang susah daripada yang enak, ya kan. Nah, kembali ke sini. Jadi duit masuk di PT dengan kompensasi sekian persen saham yang disetujui. Di situ nanti bergeraklah entah apapun itu proyeknya ya, proyek rumah murah atau proyek ini itu sebetulnya mau mengarah gratis atau jualan rumah murah. Jadi ada dua hal. Satu, untuk dunia properti, developer properti, kami mau masuk dengan kami rubah konsep model bisnisnya. Yang selama ini model bisnisnya properti adalah beli tanah, bangun, jual lewat bank. Itu yang tidak punya aset. Konvensional. Basically, setelah rumahnya sudah laku semua, PT-nya didiemin karena sudah laku. Tapi kalau model bisnis yang kedua adalah model bisnis yang dimana PT ini akan mempunyai aset selama 100 bulan. Jadi kalau melihat ini, kan 100 bulan baru tak kasih ceritanya. Nah, dengan aku ada satu PT ini, kita bermainnya sudah nggak levelnya bank. PT yang konvensional kan bank. Ini levelnya sudah pasar obligasi. Ingat yang Nasir, DPR yang ngusir Dr. Inalum digoblok-goblokin. Menganggap bahwa utang harus punya jaminan. Tapi kalau di pasar modal enggak. Asetmu berapa? Ada kemampuan bayar enggak? Nah, karena untung kita 5,5% dikalikan 100 bulan, 550%. Jadi begitu aku take over satu developer dengan nilai 100 miliar, ya kan? Itu dalam waktu 2 tahun aku bisa pasar modal bisa 4 kali, 5 kali. Aku bisa bangun bunga murah. Jadi kalau saya boleh motong, sebetulnya cuanmu 550% bukan dari jualan rumah. Bukan jadi jual rumah. Dari aset valuation dari. Bukan, itu dari aset. Kalau keuntungan 550 itu real. Jadi gini kan. Jadi dalam developer model baru itu ada 2 mesin. Wah. Mesin pertama adalah properti. Konsepnya properti dengan 1% tadi keuntungan sebulan. 100 bulan kan 100. Kok bisa kamu ngomong tiap bulan cuan 1% dari mana? Karena kita jual sewa 1% per bulan tanpa DP, tanpa bunga. Itu cicilan bukan cuan, kan? Loh, itu sewa. Bagi kami itu sewa. Iya, posisi hukumnya sewa. Bukan cuan, berarti. Loh, cuan. Enggak gini. Bedanya kalau developer memang kan konsepnya jual. Itu anggap cicilan. Kalau kami enggak. Aku punya rumah kos. Kosnya bayar 1%, Pak. Kos itu selama 100 bulan, kok tak kasih satu rumah. Paham ya, Pak? Jadi uang 1% kan masuk aku cuan. Ngekos kok. Paham ya, Pak ya? Jadi cuan itu masuknya. Nah, lalu ada mesin kedua. Mesin kedua ini yang mendistrap bisnisnya bank. Jadi aku pelanggannya bank. Kamu dikai berapa? 10M. Bayarmu siapa? Pertamina. Ya wis, tak danain 10 kali lipat daripada bank. Pergi, Pak. Tak siapno dia juga go pabrik ya, bodoh-bodoh. Tak ajarin hari ini kaya dari go pabrik, bukan kaya dari pengusaha. Jualan rumah. Jadi aku ini bukan jualan rumah Kak ditanya. Financial engineering. Jualan perusahaan. Kok sudah. Ya kira-kira gambarannya kayak gitu. M&A. Merger acquisition. Yes. Merger. Merger and acquisition. Venture capitalist mix sama di financial engineering jadi M&A. Jadi kelipatan. Jadi yaitu nilai aset valuation of the future. Jadi prospek. Jadi apapun yang kalau kita ini kan nilai intrinsik selama ini konvensional. Betul. Kalau dia punya ini kan nilai abstrak Ke depan. nilai ya. Jadi lebih implisit. Kalau kita eksplisit harga cepet dia jual pek gue ya cuannya gocap gitu loh. Kalau dia memang harga cepet dicicil 1%, cuman aku masih belum, itu teknis lah ya, yang tadi ya, yang masalah 1% uang gocap. Aku masih belum kepikiran orang nyicil 1% sebulan, 100 bulan kan itu cicilan kalau buat gua. Tapi buat dia dianggap cuan, ya kan? Padahal kan ada nilai investasi kan, bangun rumah itu untuk dicicil 100 bulan, 8 tahun itu kan, gua masih keluar duit dulu. Kita yang ngeluarin. Iya. Tapi kan aku harus balikin itu satu. Nggak perlu balikin, nggak usah. Karena aku sebagai melebur jadi partner. Itu jadi asetnya. Jadi gini, ini ada dari Papua lagi proses negosiasi sampai aku. Jadi ini ada hitungannya. Jadi kalau nggak ada gambarannya ya. Nah,
ini modal awalnya DE itu 52 M. Dia butuh bangun 110 M. Ya, 110 M itu kita injekin. Nanti kita tambah lagi injek 165 itu untuk trading invoice yang tadi yang distrap perbankan. Totalnya trading invoice ini untuk apa? 162. Untuk danain ini, putaran cepat. Untuk danain UMKM. Karena properti itu putaran lambat. Tapi ini satu PT. Berkaitan sama rumah ini? Berkaitan. Jadi developer akan punya 2 mesin. Bukan satu mesin. Kalau satu mesin tidak akan mungkin nututi. Makanya kita buat 2 mesin. Mesin satu bangun properti, yang satu mendanai UMKM. Pendanaan. Untuk perputaran. Tapi dengan catatan orang itu harus beli rumah ini. Tidak usah. Jadi kenapa harus dilebur di satu PT ini? Jadi PT karena gini, punya valuasi. Lalu membayarkan dalam 100 bulan aku harus mengeluarkan 100%. Jadi total kan 272 M ini yang betul. 272 M. Penjualan total 192, kalau 356 kali kurang lebih. Ini totalnya, itu penjualan totalnya di bawah. Jadi indikasi pembagian sahamnya kalau Pak Ntek dia ikut sampai aku, bulan ke-13 perkiraan minim itu sudah dapat 5,5% kalikan 162 miliar. Jadi untungnya 8,9 per bulan sampai 100 bulan. Jadi untungnya 700 M. Dalam waktu 100 bulan nanti. Lebih cuan daripada pakai developer biasa. Oh iya jelas. Tapi aku masih belum mudeng jadi developer dari mana ini? Jadi oke, 8,9 M itu hitungannya gini, saya. Kok bisa 5,5% itu? Pertanyaannya bagus. Jadi gini. Jadi developer itu punya 2 mesin. Mesin properti sama mesin perputaran UMKM. Yang dimana dia akan jadi agennya supplier. Jadi gini. Nah, jadi sistem trading di Indonesia, cash flow itu kan selama ini dikuasai oleh banking dengan konsep jaminan 70%. Hari ini developerku akan datang ke supplier, tak danai 10 kali aku bisa tanpa jaminan. Tapi karena aku lihat bayarnya dhisik. Kak bayarnya Sampurna, bayarnya Gudang Garam gitu. Buat properti, lu di satu sisi mau ngasih UMKM pakai PT ini. Iya. Aku enggak melihat korelasi ini gitu. Ya, hari ini podo mek Gojek. Kenapa Gojek masuk ke GoPay? Kenapa masuk ke GoMatch? Jadi semua itu sekarang konsolidasi ke dalam kayak gitu. Kalau kita dewe-dewe enggak akan bisa. Tapi itu terkait. Loh, itu terkait. Kita terkait dari apa? Gua cow properti. Ya. Tahu gua danai ini kan melalui PT. Berarti betul. Kan boleh bilang aku ikut mendanai UMKM itu. Iya. Enggak ada korelasi sama PT properti. Ada misalnya contoh. Kita danain pasir. Penambang pasir yang kita take over untuk supply di rumah kita. Pasir secara perusahaan ini cuma bisa sebulan nih misalnya. Tapi kita sudah siapin developer itu jadi di tengah nih. Jadi dia begitu kirim dicek bagus tak kasih cash deh. Tapi aku minta 10% per bulan. Paham ya Pak? Duitnya aku nggak kesini loh. Duitnya aku ke buyer. Paham ya? Gitu. Ya bayar kan kita properti. Kalau itu kan terkait. Jadi ya banyak yang mendanai supplier-supplierku. Ya gini, ujungnya cuma gini toh. Kok Sugeng kalau pakai cara lama dengan ada kompetitor Kok Sugeng pakai cara yang baru, Kok Sugeng nggak bisa nyalakno. Tahu. Karena dia jual 1%. Kok Sugeng jual pakai bunga, pakai DP. Customer Kok Sugeng hilang kabeh ke sana. Pasti wis. Padha sekarang Gojek. Ngirim gratis. Iso ngalakno taksi-taksi? Gak iso. Karena dia bakar duit, investornya bakar. Kita nggak bakar duit. Kita mainnya di valuasi. Jadi ini akan terjadi di dunia properti, cepat atau lambat. Karena konsepnya mainnya kayak gini, Sam. Karena aku hari ini saya nunjukin profitnya. Loh ini bukan profit valuasi loh, ini baru profit real, intrinsik tadi bilang. Itu 550 in 100 mah. Sudah dijalankan di luar Indonesia gimana? Mau dijalankan baru bulan Juli ini. Gitu. Konsep Tapi dari mana? Ya dari grupnya kami kebetulan. Kami kan basically di suppliernya Caron Popan, ya kan di bidang tradingnya. Makanya kita gabungin.
dengan properti. Karena properti putaran lambat. Dan aku gabungin masuk pasar modal, aku punya valuation. Tapi kalau aku trading tok enggak ada punya valuasi, Pak. Paham ya? Karena kan jual beli tok. Makanya butuh properti. Dan ini secara bawah sadar semua bisnismen tuh pasti ngombang, betul kan? Dengan properti, ya kan? Begitu ada cuan, dibeli no properti, dimasuk no bank lagi. Cuan, dimasuk, itu basically. Tapi level rendah. Yang kita lakukan hari ini, kita nggak jamin loh Pak, main di bursa. Jadi sebetulnya properti hanya salah satu kendaraan, makanya pakai 2 mesin. Tidak melulu harus properti, pabrik juga bisa. Gitu. Pabrik enggak kita. Pabrik hari ini suffering, kita industrinya nggak kompetitif dengan Cina. Membuat pabrik kalah sama Cina kok kita. Jadi bagi kita yang hari adalah properti. Justru waktu lagi down. Ini kesempatan, iya kita kesempatannya belanja perusahaan ini, bukan belanja rumah. Aku bukan bisnis rumah loh ini. Aku ini bisnis perusahaan. Properti yang lagi KO, yang lagi bang wis Kak, warno KPR gak keluarno. Aku jadi penyelamat mereka. Nah, aku kebetulan ditunjuk jadi barusan ini dari Juli ini 3 asosiasi Arpis, Arprindo, Prasindo sama Perwira Nusa. Total anggotanya 6.000. Nah, target kita 1.000 yang masuk, yang sesuai kriteria kita ya. Yang tanahnya clear, dia ada 20% minimal, aku danai 80%. Susah. Ya kayak ini tadi. Jadi secara keuangan aku basically intrinsik, untungnya akhirnya ini belum ngomong ekstrinsik loh ya. Yang tadi ngomong valuasi apa aku gak ngomong 10 time dari 700M tadi. Yang Uber FDN apa ini? IPO? Ya, Uber IPO. IPO enggak di sini kita. US. Karena kita masuk ini kan di Malaysia, masuk di Bangladesh, kayak gitu, rumah-rumah terjangkau. Oke, ini tambah ngomong, tambah mendalam, buat mungkin Ko Edi tambah membingungkan. Kita pun masih agak bingung role modelnya gimana. Sorry ya. Gak apa-apa Pak. Kita kan namanya sharing-sharing ya, toh. Ini kan baru pertama jadi ya. Seperti yang lu bilang, kita ini sudah terlalu lama konvensional, jadi terobosan baru memang perlu. Karena teman kita yang dalam 3 tahun ini dia setelah keluar dari satu perusahaan gede logistik yang armadanya 20.000 unit ya. Sekarang dalam 3 tahun sudah 5.000 unit. Padahal kita yang kerja truk, ada truk 70. Itu sudah 40 tahun. Paling banyak dulu sempat cuma 150. Ya. Kenapa nggak bisa nambah sampai 1.000 atau ininya? Oh, marketnya kurang. Enggak, sudah bukan itu. Masalah tenaga tadi itu. Dan ribut ngurusin SDM sopir. Loh, kalau lu nggak bisa, kenapa itu bisa punya sampai 20.000 kendaraan, sopirnya 15.000. Lah ngatur sopir itu, gua rapid test ini seminggu ini sudah 150 orang. Swab test hampir 10, sudah 30 juta lebih gua rapid test swab test. Iya. Lah bayangin kalau 10.000 ngurus sopir setengah mati. Nah itu kok bisa punya 15.000 teknologi lah. Jadi pakai sistem pengawasannya dan sopirnya dia itu semua S1. Loh, keren. Gua setengah mati nyari sopir. Sopir lama, ayo kamu pulang desa nanti ada ponakanmu, cucumu atau siapamu yang mau kerja ya di sini jadi sopir. Dia keliling universitas setiap tahun, rekrut 1.000 sopir. Karena konsepnya dia, kalau kita kan sopir truk, ya bukan nyari sopir truk, dia nyari asisten delivery yang bisa nyopir truk. Karena kemudian dia pegang Mandiri, BCA, Alfamart, Sari Roti, Sampurna, itu dia yang handle logistiknya. Jadi kembali lagi teknologi yang harus invest teknologi yang CPM gitu. Terus kemarin aku tanya saudara itu, Toko Hasil Murbaut, kan teman si Teddy udah kebingungan dia online. Tadi ini kita Bapak ada generasi mudanya kita yang di IT juga. Mungkin pernah dengar nama. Siapa Pak? Evan Minata, kenal. Sama Pendopo. Kenal Evan. Dia salah satu pengurus ini. Ya. Di sini tadi. Evan Minata kan konsultan dia, coach bisnis. Ya. Sama Pendopo Om. Dia kan di Omega Pos juga. Nah itu kemarin tak kenalin sama Teddy untuk
otomisasi sama komputerisasi, digitalisasi online hidroponiknya dia. Nggak berasa dia 3 tahun udah sekarang 300 transaksi saya. Hidroponik. Suplai alat-alatnya hidroponik. Jadi pabrik sandalnya udah gitu-gitu aja. Iya. Jadi memang arahnya ke depan digitalisasi. Saya sih selain di properti ini ada lebih lama di logistik perak program. Oke. Ekspor impor. Iya. BPJK itu udah 40 tahun. Kalau ini baru 25 tahun. Iya. Jadi aku setuju sama Max kalau memang arahnya itu sekarang bisnis bukan tanam satu, cangkul, tanam satu, kasih pupuk satu, panen satu. Dia punya ini kan tanam satu, ya kasih pupuk satu, tahu-tahu yang dipanen 10, gitu loh. Ya, itu tadi kayak Gojek loh. Iya. Gojek besar bukan karena punya aset 1 juta sepeda motor, 1 juta punya orang. Semua betul. Tapi dia boleh bilang itu 1 juta armada gua. Kenapa? Apps-nya langsung dimatikan, mati dulu. Ya. Jadi interest kayak Singapura. Singapura itu kalau Malaysia tutup keran, mati enggak? Betul. Keran air minum dulu. Itu kalau ditutup mati juga Singapura. Iya betul. Mati. Ya. Jadi terus nilainya berapa itu? Wah itu enggak ternilai. Ya memang bayar bulanan. Ya. Tapi kalau ngomong nilai, ngomonglah Trump itu Malaysia itu presidennya Trump gitu Malaysia. Kalau nggak mau ditutup mati sudah, betul. Nah, berarti nilainya bukan lagi $1 1 kubik. Betul. Bisa lebih. Bisa $1.000 1 kubik gitu. Itu sekarang masker loh. Buat bargaining power itu juga. Ya, kayak masker loh. Normal ya nombar 1 box. Kena corona mau pakai 1 box. Nah, nilainya dia di situ itu. Iya. Bukan sengaja bikin pandemi terus nilainya naik, enggak, tapi dia lebih ke melibat-libat, kira-kira itu ya. Betul. Saya boleh Betul. secara. Tapi kalau aku rasa Ko Sugeng ini kan orangnya wawasannya luas, ya. Kayak kita kemarin presentasi Pak Sabar, dia langsung ngambil peluang yang kita berikan ini. Jadi gimana contohnya Pak Sabar? Ya, rencana satu perusahaan mau dikasih kita. Kita take over 80% dari aset itu. Dikasih ya apa? Ya bukan dikasih ya kita injek. Oh. Injek dana. Trial case. Iya buat trial case. Oke. Di Lawang. Oh, perusahaan propertinya. Iya betul. Ya dicoba ya kan. Hari ini kan enggak pilihannya kan bank atau kita. Ya. Nothing tulus lah. Kan biarke Ko Sugeng enggak keluar duit. Kita full funding. Tax-nya di mana ini? Apa? Exit-mu di mana? Exitku Go Public. Kita sama-sama Go Public. Oh. Kan satu PT, Pak. Ya. Tinggal dihitung, aku pokoknya minim 20%. Maksudnya dalam ini. Yang tak take over bangunannya minimal 20%. Nanti dinilai bangunan sama aset tanah itu dinilai piro, terserah. Aku yang bangun nanti 80% ini. Fully aku, enggak pakai bank. Lalu cara jualnya 1% tadi. Pergi konsumen. Bangun itu bangun properti, bangun rumah nih. Enggak, duit lu, iya. Tapi yang bangun tetap developer ini kan. Iya, duitnya dari kita, tapi pihaknya yang bangun. Karena lu bilang lu nggak mau campur. Bukan bidang kita. Bukan bidang itu. Iya, kita nggak nyangkul di sana. Berarti masuk dalam PT mayoritas 80. Iya, 80. Kalau 20% loh. Tapi kalau aku Sugeng misalnya nih, aku 40 nilai nih, ya nggak apa-apa, aku 60 masuk. Ya pokoknya aku minimal 51. Negotiable lah. Tergantung nanti di reportnya. Iya. Sebetulnya ini sudah pernah kita ada penawaran dulu. Iya. Ya. Kira-kira sebelum tax amnesty. Terus karena ada tax amnesty buyar. Karena di tax amnesty itu banyak perusahaan properti, hampir 100% perusahaan properti itu konsolidasi. Asal Pak Max tahu aja, Pak Max juga pasti punya properti juga. Sebelum era tax amnesty itu banyak sekali atas nama pribadi. Betul. Simpanan duit pun atas nama pribadi. Betul. Ya kan?
yang mana sebetulnya itu aset perusahaan, aset PT. Tapi karena ada kesempatan tax amnesty, itu semua dilebur, dikonsolidasi menjadi masuk di dalam aset PT maupun rekening pribadi pun tutup, masuk ke rekening PT. Jadi tidak ada lagi istilahnya pribadi ya 2 buku lah, double booking itu sudah berkurang lah, meskipun masih ada sekarang. Nah, dampaknya apa, Max? Aku langsung Max saya ya. Yo, Max ya, kalau apa-apa. Iya. Ngomong terus ya, cacat. 45. Ketok, cacat. Itu saja. Nah, kita ini sudah umurnya dia plus PPN, PPH plus Lu tahun berapa, Bos? 72. Oh, masih tahu.